Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, segala dua ajakan Allah dalam kesempatan yang sangat singkat dan mulia. Jadi pembahasan tadi pokoknya menyangkut dengan 8 buah jalan Allah lebih rezeki kepada dengan hamba selama tauhid di dalamnya. Hadirin sedang jemaah yang mulia, rezekinya adalah merupakan satu anugerah Allah, baik diberikan secara langsung maupun diberikan oleh manusia yang lain, sehingga rezeki tersebut dapat dinikmati baik dalam bentuk benda, uang penggal ataupun hal lain yang bermanfaat pada kita yang menerimanya. Jadi para jemaah sekalian, betapa sayang dan kasihnya Allah kepada kita, sehingga adanya tanggung jawab ya Allah untuk memperoleh rezeki dengan 8 jalan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan menambah ilmu kita, akan menambah wawasan kita, sehingga pun mendapat syukur dari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita selalu dilindungi, pelihara, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melupakan yang memberikan rezeki kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi jalan pertama di rezeki kita memang rezekinya katakan betul Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada dalam dunia itu rezeki kami tengok perlu Allah, baik itu manusia, binatang-binatang para jemaah yang kami tengok rezeki. Nabi Sulaiman salah seorang nabi yang sangat kaya di antara 25 rasul. Nabi Sulaiman paling kaya, paling harta. Sehingga dengan hartanya mencoba juga guna ambil rezeki ke binatang. Sanggupkah Sulaiman untuk memberikan guna coba? Sehingga dengan kaidin bahwa ya Allah yang mampu. Dino dia harta yang akan disikah padun. Bahan api tiga, yaitu rezeki ikut dalam laut. Oh, boleh betul, silakan. Jadi para jemaah sekalian, jublolah pun cukup jai muton-ton betul, cuba ke diwakkan di laut. Terus kedip dalam laut para jemaah. Jadi hana pada minit kabut tadi. Di umpun yang kagabing sabuk untuk bau hakik para jemaah. Sehingga bina yang berdoa habis bahkan jutaan pihak Sulaiman, sehingga wadahnya Sulaiman menyerah, ya Allah lebih menakut pada Allah kan untuk lawan Allah, cuma hanya untuk kalian betapa besar kuasa Allah dalam menentukan rezeki. Berarti hana mesira manusia lain yang mendapat kemuliaan keanugerahan rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, untuk laut miliar-miliar, binatang di gunung dan sebagainya, untuk berterbangan cukup banyak, yang sanggup diberikan rezeki oleh manusia. Hanya saja yang mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pula dalam bagian sekali Allah tanggung rezeki. Makanya kepada Allah, siapapun makhluk yang ada dalam dunia, belumlah yang memberikan rezeki. Jadi jalan yang pertama, rezeki kita minta. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian, rezeki karena bertakwa. Jadi tanya selaku hamba Allah yang bertakwa.
Ini rezeki itu tidak apa. Dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi seberangkasa bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu membuka jalan keluar di saat menghadapi persoalan-persoalan hidup di dunia. Dan yang kedua, Allah akan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi para jamaah sekalian, takwa kepada Allah ia merupakan jalan untuk dahulu rezeki para jamaah. Maka jadinya bertahan kepada perintah Allah. Sembahyang tepat waktu, salat berjamaah yang merupakan membuka pintu rezeki kepada kita sekalian. Kenapa? Karena memangnya jaminan Allah. Jadi seseorang yang bertakwa kepada Allah yang akan selalu memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Jadi para jamaah sekalian juga bertakwa kepada Allah. Saja ukudai dia, mana penting ada tempat untuk menanggap rupuk wajibun. Ayo peng 2 juta ini alhamdulillah rezeki tanpa diduga. Kenapa? Karena memang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana suah tak usaha hidup kita. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, rezeki karena anak. Ya, jadi rezeki lebih karena anak termo. Anak menerima pro, yang karayu, yang sedang, yang mentepi, yang malimang anak itu memang ditanggung rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 21 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum." Jadi kepada Allah, jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Lunglah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Tapi jika para jamaah sekalian di negara Korea Selatan, awalnya jika seperti pasangan-pasangan kita tidak mau lagi beranak, itu mana ini? Mungkin awalnya kafir. Tapi dia orang Islam harus ketika berkeluarga usahakan menghadapi para jamaah karena adanya membuka pintu rezeki kita ini. Jadi baik lagi awak jahiliah ipoh ada, apalagi anak-anak ini ipoh bukan sial aib. Jadi kita orang Muslim tidak lebih ada Allah, itu adalah karunia Allah untuk membuka pintu rezeki. Dan kalian para jamaah sekalian, ayah miskin, mak miskin. Tapi karena anak hidup ayah dan mak miskin, sehingga dia berusaha, dia kerja bangunan, dia senap umum, dia bapak togok cukup minit, dia ajak kerja bapak pabrik dan sebagainya. Tapi satu saat dia menjadi kaya. Memang rezeki hidup kena pada cik supaya pakai hidup rezeki dia dan mak. Jadi dia terkadang dia kasih anak menjadi kaya raya. Memang laginya itu jalan kepada Allah untuk memberi rezeki kepada anak. Kemudian jalan yang keempat pada jamaah sekalian, karena beristighfar. Nah, jadi tanya wadali semaya begitu saling beda tapi kuat. Beristighfarlah sebentar. Gimana bahasa istighfar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau ada banyak dong. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Katuk dengan lalu zikri fa'lam anahu la ilaha berzikir. Jadi zikir yang kita sampaikan kepada Allah setiap selesai salat sama dengan adalah memanggil rezeki para jemaah. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 10 Allah berfirman kembali, Fakultu istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi ini bukan dari Allah. Beristighfarlah untuk Tuhan kamu, minta ampunlah pada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu memang Maha Pengampun. Jadi para jamaah sekalian, kita lazimkan untuk beristighfar setiap selesai salat. Bahkan Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja.
Jadi seberang kaso yang itu lazim, maknanya diamalkan istighfar setiap selesai salat. Hana dengar, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sabina beristighfar selesai pada salat. Hana itu dia aja. Yang dibangun pegah di Rasulullah dalam setiap kesedihan akan lebih kegembiraan. Jadi wa min kulli hamdi faraja, setiap hati gundah Allah akan menggembirakan. Kemudian di saat hati sempit Allah bukakan, Allah mudahkan. Kemudian para jamaah sekalian, wa min kulli babakin makhraja, saat setiap ada kesusahan, di saat ada kesulitan, ada jalan keluarnya. Menanggap hikmah para jemaah sekalian, kita yang beristighfar kepada Allah, selain dipermudah jalan kehidupan dan juga dibuka jalan pintu rezeki kepada kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang kelima. Yang kelima adalah dengan menikah. Jadi rezeki jalan yang kelima karena ada menikah. Makanya menikah ya anak muda yang kata usia 20 dan 28 aja kita. Jadi orang menikah membuka pintu rezeki Allah. Jadi kalau dalam surat An-Nur di mana berkata Allah ini, wa ankihu ayama min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Jadi Allah anjurkan kepada kita itu yang kana pasangan, yang kana calon atau kalau nak calon kami calon, Kayu menikah ya Allah. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, yang kamu cintai. Jadi apabila calon baru katanya miskin, anak buku, Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Atau katanya lindung miskin, Yasin. Kenapa kan? Di saat kita berkeluarga, Allah akan membuka jalan rezeki daripada karunia Allah yang sangat luar biasa. Jadi para jemaah sekalian, maka jidanya ia dalam kawin para jemaah. Karena dengan dalam kawinnya membuka pintu rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nekalan dalam kehidupan hari-hari. Urang kali ilmu kawin, mandu mudah kepada Allah. Berapa nanti kalau untuk kawin, mengitangin kita belum. Begitu sudah berkawin, tak kita pun lagi. Dan kalau nanti kalau untuk kawin, kereta kita belum dah kereta Tuhan. Tapi ini kita berkawin tak para jemaah. Kalau nanti berkawin, berumah kita. Tapi udah kita berkawin, tak kita berkawin. Oh, katanya orang sikat, pegat dengan kampung, dipegat dengan bantuan dan sebagainya. Yang jelas dah yang kita berkahwin ditanggung oleh Allah SWT rezeki berupa kesejahteraan yang luar biasa sekali. Makanya tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, yang golong-golong keluarga, silakan saja berkeluarga karena jalan keluarga adalah membuka pintu rezeki ya Allah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, rezeki karena bersedekah. Jadi jalan diberi rezeki karena bersedekah. Jadi ini kalian di dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah harta di jalan Allah. Saban lagi gula sibak pak capri. Tanya daya ulang kota semai sibak pak capri. Fi kulli sumbatin. Jadi dalam sifat pak caprinya itimah 7 buah cabai. Ikrek capri. Itimah 7 buah cabai. Kiri kanan 7 buah. Dalam setiap buah cabainya kepada Allah akan tumbuh 100 tunah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi begitulah contoh para jemaah kepada Allah, kita yang bersedekah harta di jalan Allah. Jadi lagi ada pula sifat pak capri timah 7 buah cabai, dalam sebuah cabai timah 100 buah tunah sama dengan 700 buah tunah. Begitulah pahala yang Allah berikan
kepada katanya yang bersedekah. Maka dengan jemaat dan bersedekah akan datang rezeki yang lain kepada kita. Tapi makin sedikit kita bersedekah, makin sedikit harta yang kamu dapatkan. Maka baik bersedekah, kamu sedekah yang sabar dengan cahaya rezeki yang lain kepada kita. Salah satu contoh para jamaah sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu yang merupakan sahabat Nabi dan juga melintir Rasulullah. Jadi bahasa orang berkata di Fatimah, wahai Ali, nyempat napeng 6 dirham, menolong jauh dia belajar makanan kami dan Hasan dan Husain. Kemudahan Ali itu ya, memangnya saya kayak napeng. Dia udah gak belum kuih makanan-makanan itu. Oh, untuk ke anak yang terlalu dapat sama. Yang pi hasil pengen hasil getenun kain itu upah. Jamun kan cara manual, jadi bekerja kan cara akhirnya bukan lagi ini mesin, jadi gedupah. Jadi bawa dengan kan hidup do makanan sudah kuno mani. Jadi bawa tegonya berupa lah ngan cira urut Tuhan. Bahi lagi urut miskin. Maka gekun Pak Ali pandai dawo. Yang woi ini puna dawo. Puna makanan baju dawonya ke anak tu Hasan dan Husain dan Sayyidun Fatimah. Teman lu kena tanya kata dia tabi ilmu bersul. Ilmu pinyo ka madu murah nak makan. Kita bantu lah. Oh dia kena tidak berfikir panjang betul. Hidup betul. Nah, gitu. Terima kasih Ali Al-Fatihah. Semoga barakallah semoga Allah memberkati. Kepada Ali itu dengan sisa makanan apa. Jadi ukuran tertuh mereka kerja Sayyidina Ali. Merumpak dengan sedaurun dengan gedang badalah Jumat Punta. Ali, mana tahu? Lu ai kerja. Udah macam udah ada kuih kan ada di rumah. Cuma kalau ada belum kah? Cuma jenis hotel aja. Lu nak kemenang tadi. Tak belum kado 4 tahun. Nak payah belum. Mukuih mentang mono 6 dirham untuk payah di Fatimah lihat dong. Anak buah di dapur belum budang kedah. Berarti negara nurun tujuh budang. Kitanya kayu ada budang dulu di mana itu. Jadi bawa tangga kun teman pagi temannya itu hana belajar anak pun kacau dulu tanya kamu budang. Padum yuk 100 dirham. Oh mau tarak tak bayu pergi depan. Anak pun kacau dulu. Kena ada bayu. Akhirnya para jemaah dicok. Jam kabul, dong dan kata tegas aku terima kalau. Akhirnya Ali pun berhubung saya. Terdo mainan dia kejak para jemaah sekalian. Merumpak dengan tidak urut dia. Gekun Ali. Yang hau dabang tanya. Kalau nak puas rumah. Tapi belum kedih gedung. Ilung perlehat kita. Udah buah rumah macam dah buat tempat takong tu dan sebagainya ada tak pun. Tapi belum kedih. Padum tu mana belum? 300 dirham. Mana padum modal 100 dino lagi tu 200 dirham. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wajibnya menang. Gejok tu yang menang tanya doktoran dengan harga gas 300 dirham. Jopeng dari persolakan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, rumah itu lepas itu. Ali kata dua bukan aku tempat narat yang kayu doban, tapi yang kayu pakai kayu karena kalau sedekah akibat datang. Cuma longgalan gembira nak memang gembira. Orang bil Allah sangat luar biasa. Kiban teman kejadian. Jadi Pak Luwuk gila makanan lucu.
Setengah laju. Semua kena baju. Kemadanya, palawanya berupa ngasih orang, rumah kita ke pulau untang tu. Pada ke pulau 100 dirham. Dan bayar peng anak lebih utang. Olehnya balu Allah kan au lagi apa? Pada ke pulau 100 dirham. Sampai dengan laba kita luar biasa. Kan pada maknya menan ini. Dino peng saja apa ayah dan mudah. Karena setiap sesuatu kemuliaan harus dapat sampaikan ke ayah. Wujud. Bedahlah adik Hasan Husain dan Fatimah berangkatlah Pak Nabi. Jadi waktu itu Pak Nabi gede bisalim dari Ali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Puna berita adu ya Rasulullah menurut bidatan karena sesuatu yang mendapatkan baru sangat luar biasa yang belum pernah mendapatkan pada hari lain. Iban dengan kejadian Hanabu kita pegang ya Rasulullah lun bunuh mak watel jauh udah dia belum makanan ke Hasan Husain Cucoron dan watel wo untuk sudah doa lagi sedekah tunjuk olehnya watel wo na urut belum dah kedung dengan harga 1 dirham dan juga watel wo lo lagi belum tadi 1 dirham kitanya ke Rasulullah tersenyum Rasulullah nah Rasul Ali nah ya Rasulullah yang lagi sedekah mbak kata yang malaikat ke bentuk Tuhan ke bentuk manusia kena tu iban kata adil pemurah atau tidak makanya tunggu sekalian bila anak minta sedekah baik ditinggalkan negeri bina kemudahan siapa tahu itu malaikat Kanahanan turi karena malaikat dan doanya dah bentuk manusia. Dan berpadang oleh manusia bijak kita sedekah dan sebagainya. Jadi untuk kena tes keimanan kamu, kemurahan hati kamu dalam mengeluarkan harta benda yang jadi yang kedua, nah terdeso adik kuno yang publik kita kata itulah malaikat Jibril yang sengaja kirim dari Allah. Ya balah kebaikan kata bersedekah kepada Tuhan. Olehnya nanti dosa adi yang dah keblo kata satu dia. Itulah malaikat Mikail, malaikat yang menyebarkan rezeki kepada manusia di dalam dunia. Membentuk manusia. Ya belum kata itu dia. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Arti ganda bahwa laba langsung adi. Begitulah orang-orang yang membuat kebaikan dengan hartanya Allah langsung membalas. Yang menantu-tunggu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya lebih banyak harta halal berkah yang datang. Yang menantu ya sedekah karena dengan bersedekah membuka pintu rezeki. Kemudian yang ketujuh para jamaah sekalian yaitu yang ke-8 yaitu rezeki karena usaha. Jadi jalan yang ke-8 diberi rezeki karena ada usaha. Di mana perkataan Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 10 wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi hasil sesuatu yang kita peroleh dari hasil usaha para jemaah. Urang mekan kaya karena bakukan. Agen Honda agen Honda kaya. Urang jauh ke Pulau Sawit dengan sawit kaya. Urang mendani dengan bijak mendani darah kaya. Macam-macam usaha para jemaah sekalian yang jelas dengan usahanya lebih rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara 8-nya nah mungkin yang ketiga budaya hari-hari yang lebih rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Menyemenan bisa rezeki kata peroleh. Jangan lupa kepada yang memberi rezeki. So yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Asmaul Husna sebuah sifat Allah yang disebutkan Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Jadi para jemaah sekalian, rezeki yang kita nikmati uronya, yang dapat kudro dan tajuk kurmo, tapi kan dan tajuk kurmo, mandum rezekinya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rezeki daripada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki yang Allah berikan
jangan sekali-kali kamu berbuat maksiat dan berbuat masin di dalam kamu. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita yang kada terima rezeki daripada Allah, sehingga kita yang menambah kenyatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorasanya yang dapat disampaikan guru yang berjanyo, mudah-mudahan bermanfaat kepada tujuan yang disampaikan dan juga kepada para jemaah sekalian, sehingga kita dalam setiap saat dan waktu selalu patuh kepada Allah dan selalu taat jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki pun mudah untuk menghinggapi dalam kehidupan dan kehidupan. Rasanya untuk ibu sekalian, ini untuk lupa baca Al-Qur'an. Bila ada salah tinggai tidur supaya mengasah Jumat kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.